Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi di mata kuliah aplikasi komputer dengan saya. Di sini saya akan memberikan sebuah video atau menyampaikan sebuah materi dalam bentuk video terkait dengan materi operator perhitungan data dan macam-macam alamat sel. Oke. Namun sebelumnya mari kita awali dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, harapannya nanti ketika Anda sudah mempelajari materi ini, Anda akan mampu membedakan antara alamat sel baik yang relatif, absolut ataupun mixed atau semi absolut ya. Namun kita awali dulu dari mulai operator. Kita sepintas saja mungkin terkait dengan operator ya, karena saya yakin Anda sudah pernah ataupun sudah begitu familiar dengan berbagai macam operator-operator yang nanti akan kita bahas. Baik, kita mulai saja langsung. Di sini ada berbagai macam operator di Microsoft Excel, namun kita bahas untuk mungkin yang paling sering digunakan ya. Oke, jadi yang namanya operator ini adalah tanda yang digunakan untuk menghasilkan data dari suatu perhitungan ya. Di sini ada contoh berbagai macam operator. Contohnya mulai dari yang pertama adalah operasi aritmatika atau operator aritmatika. Yang pertama tanda kurung. Ini digunakan untuk mendahulukan suatu operasi perhitungan sebelum operator lain. Contohnya begini. Ya. Kalau misalnya tidak ada tanda kurungnya, maka ini hasilnya adalah 20. Ya, tapi karena ini dikurung dulu, yang ini 10 plus 20 30 kan, baru dibagi 2 menjadi hasilnya 15. Tapi kalau tidak ada tanda kurungnya, maka pembagian akan dieksekusi terlebih dahulu. 20 bagi 2 10, baru ditambahkan dengan 10 yang depannya ya. Oke, itu. Kemudian asterisk ini untuk tanda bintang perkalian, ini untuk perpangkatan menggunakan tanda ini ya, di angka 6 biasanya ya. Pakai shift angka 6 gitu ya. Ini artinya 10 pangkat 2 seperti ini. Kemudian pembagian, kemudian yang terakhir maaf ya, yang selanjutnya tadi perkalian, perpangkatan, pembagian, ada penjumlahan dan pengurangan. Anda bisa menuliskan, saya mungkin demonstrasi langsung di sini. Anda bisa menuliskan misalnya pakai data langsung. Kemarin kan sudah dibahas ya, ada data langsung, data tidak langsung ya. Misalnya sama dengan 10 plus 20. Nah, ini kan data langsung. Bisa saja di sini 10. Di sini 10, di sini 20. Kemudian di sini saya tuliskan sama dengan A1 plus A2 ya, enter. Nah, ini kan data tidak langsung, artinya datanya mengacu pada alamat sel yang lain. Nah ya, oke, gitu. Mau ini yang lain silahkan. Pengurangan, pembagian saya kira sama ya. Kemudian yang berikutnya adalah operator perbandingan. Di operator perbandingan ini sama persis seperti operator perbandingan yang Anda pelajari pada saat mempelajari atau belajar pemrograman dasar di bagian operator. Kebetulan kelas ini A1 kan dengan saya ya. Oke. Ini adalah suatu tanda operator yang digunakan untuk membandingkan suatu data dengan data lainnya. Tapi yang namanya perbandingan itu harus yang setipe. Membandingkan ya harus yang setipe, menandingkan ya yang harus yang semacam gitu ya. Baratnya pemain badminton tunggal putra disinggalkan dengan tunggal putri ya. Ini ya nggak bisa ya, karena tipenya berbeda ya. Begitupun dengan perbandingan di sini harus tipe yang sama. Nah, sesuatu yang dihasilkan dari operator ini berupa pernyataan boolean, benar atau salah, true atau false gitu ya. Contohnya seperti ini. Kemudian penulisan operatornya pun sama. Kalau sama dengan ini yang sama itu yang ini lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan, lebih ya, seperti di pemrograman kan double lebih besar sama dengan ya kan ya, lebih besar sama dengan.
lebih besar, lebih kecil sama dengan. Nah, kalau sama dengan cuma satu sama dengannya. Kalau tidak sama dengan, maka ini tanda lebih besar lebih kecil ini ditandingkan begini, caplok-caplokan. Nah, ya kan, tidak sama, ya kan. Ya. Nih, artinya misalnya gini, sama dengan 5 sama dengan 2. Loh, kok depannya ada sama dengannya? Iya, ini kan untuk menandakan bahwasannya ketika kita menuliskan sebuah formula atau rumus di Excel itu pasti diawali dengan tanda sama dengan. Sama dengan 5 sama dengan 2. Hasilnya false. Kenapa? Jadi yang dilakukan perbandingan kan ini. Ya kan? Sama dengan ini kan merupakan tanda bahwasannya setelah sama dengan itu ada rumus atau formula. 5 sama dengan 2, benar apa salah? Salah. 5 lebih besar 2, true. Ya kan? Ini 5 lebih besar 2, ya true. 5 lebih besar atau sama dengan 5, true. Kenapa? 5 itu lebih besar atau sama dengan 5. 5 sama dengan 5 berarti true. Ya, kalau atau kan milih salah satu. Ya, dan seterusnya. Oke, nanti silakan dibolak-balik videonya. Kemudian berikutnya adalah operator logika. Operator ini hampir sama dengan operator perbandingan. Perbedaannya hanya pada bentuk perintahnya. Jadi perintahnya itu dalam bentuk fungsi. Kalau fungsi kan berarti nama fungsinya kemudian diikuti dengan kurung buka dan diakhiri dengan kurung tutup. Ya, oke. Mungkin saya praktekkan sedikit yang tadi. Misalnya sama dengan 5 sama dengan 2. Nah, ini kan false. Ya, sama dengan 5 lebih besar sama dengan 5, true. Nah, ya kan. Oke, yang lain silahkan dicoba. Atau misalnya di sini kalau ini kan tadi data langsung ya, data tidak langsung. Misalnya di sini ada 5, di sini ada 2. Nah, saya lakukan di sini sama dengan 5 ini sama dengan ini. Ya, oke. Hasilnya false sama. Tapi ini data tidak langsung atau mengacu pada alamat sel yang lain begitu. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya ini operator logika. Pertama or, and, dan not. Ini sama persis seperti ketika saya memberikan materi di mata kuliah pemrograman dasar, ya, yaitu suatu operator yang outputnya sama dengan operator tadi perbandingan, yaitu berupa nilai boolean. Ya, apabila kalau or ini minimal salah satu bernilai true atau benar, ya. Jadi akan menghasilkan output bernilai true atau benar apabila salah satu atau semua, ya, semua pernyataannya bernilai benar. Bentuk umumnya begini, ya, sama dengan or. Nah, diikuti kurung buka. Pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3 dan seterusnya sampai pernyataan ke n. Nah, jangan lupa diakhiri dengan kurung tutup. Nah, ini ada berapa pernyataan ini dibatasi dengan tanda titik koma. Namun kembali lagi, ini silakan diikuti screen tips yang muncul. Contoh misalnya ini, or 3 lebih besar 2, 4 kurang dari 8. Contohnya misalnya saya tulis sama dengan or kurung buka 3 lebih besar 2. Nah, coba Anda perhatikan bagian ini. Nih, or. Nah, ini logical 1. Ini pemisahnya dengan apa? Nah, pada kesempatan sebelumnya saya sudah sampaikan juga, ketika Anda menuliskan rumus atau formula, Anda memisahkan parameter atau argumennya itu, perhatikan pada komputer masing-masing yang dipakai, ya. Pemisahnya ini menggunakan titik koma atau menggunakan koma. Kalau di tempat saya ini kan menggunakan titik koma, maka saya pisahkan dengan titik koma. 4 kurang dari 8. Ini benar apa salah? Yang depan menghasilkan true. 3 lebih besar 2. Benar apa salah? Benar. 4 kurang dari 8. Benar. Berarti true or true. Ya, hasilnya true. True kan, maaf, or kan atau, ya. Kemarin saya contohkan dengan analoginya ketika ada suatu rekrutmen pekerjaan, tapi persyaratannya penghubungnya pakai atau.
Ada 1000 persyaratan. Persyaratan 1 atau 2 ya. Jadi yang lanjut ke atau yang lolos adalah yang memenuhi persyaratan 1 atau persyaratan 2 atau persyaratan 3 atau persyaratan 4 atau sampai atau yang persyaratan ke 1000. Pakainya atau. Jadi ketika ada seorang calon pekerja yang melamar, ketika persyaratan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai persyaratan 999 tidak ada yang memenuhi, tapi ternyata persyaratan ke 1000 dia memenuhi, maka dia lolos karena pakainya kan atau. Milih salah satu. Ya, oke. Jadi di sini contoh. 3 lebih besar 2 diorkan dengan 4 sama dengan 8. Hasilnya true. Kenapa? Karena salah satu bernilai true. 3 sama dengan 2, 4 kurang dari 8 ya true. Ini false or true ya true. 3 tidak sama dengan 3, 4 lebih besar 8. Ini false, yang belakang juga false. False or false ya hasilnya false ya. Oke. Jadi akan bernilai benar apabila minimal 1 ya, karena milih atau ya. Cara penggunaannya seperti tadi. Nah ini kok saya cuma cuma membandingkan 2 ya, terserah Anda bandingkan lagi, pisahkan dengan titik koma, pisahkan lagi dengan titik koma sesuai dengan kebutuhan. Ada berapa pernyataan ya. Oke. Anda bisa juga data tidak langsung, misalnya gini 3, 2 kemudian di sini 4, 8 misalnya gini. Or ini 3 kan mengacunya pada data mana? Pada data ini kan. Nah, lebih besar dari ini, kemudian yang ini kurang dari ini. Nah sama aja ya. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah N. Operasi N atau fungsi N yang nanti kita praktekkan di sini itu juga sama persis seperti N yang sudah kita bahas pada pemrograman dasar ya. Kalau tadi or itu atau, kalau N berarti dan. Bentuk umumnya sama seperti yang or tadi, cuma diganti ini menjadi N saja ya. N dan. Kalau analogi yang tadi pendaftaran sebuah atau rekrutmen sebuah pekerjaan, maka ketika menggunakan N, misalnya yang lolos adalah yang memenuhi persyaratan 1 dan persyaratan 2 dan persyaratan 3 dan seterusnya sampai persyaratan yang ke 1000, maka ketika ada seorang yang mendaftar atau calon pekerjanya, persyaratan 1 memenuhi, 2 memenuhi, 3 memenuhi, sampai persyaratan 999 dia memenuhi. Tapi persyaratan yang ke 1000, misalnya tinggi badannya kurang 1 cm, dia tidak memenuhi. Maka apakah dia lolos? Ya tidak, karena pakainya dan harus terpenuhi semuanya. Artinya semuanya harus bernilai true ya. Kembali lagi penulisannya, saya ingatkan menggunakan titik koma pemisah antar pernyataannya ini atau menggunakan tanda koma untuk memisahkan antar pernyataannya. Silakan ikuti screen tips yang muncul di Excel masing-masing ya. Contoh di sini, kalau tadi saya di sini kan pakainya or, saya sekarang pakai dan, gimana? Ya tetap benar. 3 lebih besar 2, 4 kurang dari 8 ya kan benar semua. Coba saya salahkan, 3 kurang dari 2 saya balik begini, menjadi false pasti, karena yang pertama kan false, yang kedua true. Nah, jadi harus true semua kalau N ya.
Ini saya contohkan cuma 2 pernyataan. Anda bisa tambahkan sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kebutuhan, tutup titik koma, pernyataan berikutnya, pernyataan berikutnya, pernyataan berikutnya, dan seterusnya. Ya, sesuai dengan kebutuhan. N. Nah, kemudian not ini adalah operator yang untuk operator logika yang paling jahat ya, karena dia membalikan fakta ya. Oke, jadi suatu operator yang outputnya akan bernilai benar atau true apabila pernyataan bernilai salah. Jadi dibalik saja, tinggal not pernyataannya apa. Jadi cuma ada satu argumen di sini ya, not 3 sama dengan 2, hasilnya true karena 3 sama dengan 2 false ya. Oke, Anda bisa juga misalnya langsung begini, di sini saya punya data true ya, true walaupun general ya, tipe data true, saya tulis sama dengan notnya ini ya, false ya. Oke, jadi tidak harus mesti dia berupa hasil dari operator atau operasi perbandingan dulu ya. Jika datanya memang benar-benar true atau ini ya, dia dibalik false ya. Oke, gitu. Kemudian silakan nanti bisa dibalik-balik lagi videonya sambil dicatat juga. Oke. Nah, ini tadi sudah kita bahas di awal ya, menghitung suatu data itu bisa secara langsung atau tidak langsung. Kalau cara langsung ya memasukkan langsung datanya misalnya sama dengan 10 plus 13 kan begitu. Kalau tidak langsung maka mengacu pada suatu alamat sel tertentu seperti yang tadi kita sudah lakukan. Misalnya data 10 pada A1, 20 pada A2, maka ketika dilakukan penjumlahan maka sama dengan A1 tambah A2. Ini berada di sel A3 kan gitu kan. Oke, ini data langsung, data tidak langsung ya. Oke, saya kira lanjut saja langsung. Nah, di sini ada macam-macam alamat sel. Macam-macam alamat sel ini ada 3 macam ya. Yang paling familiar mungkin adalah yang namanya alamat sel relatif ya, alamat sel relatif. Nanti ada semi absolut dan sel absolut ya. Oke, jadi relatif itu apa sih? Anda sering mengatakan, "Wow, ganteng itu relatif, cantik itu relatif." Maksudnya apa? Artinya nilainya kan tidak tetap. Representasi nilai suatu kegantengan atau kecantikan itu kan, si A ngomong oh ini biasa aja, si B ngomong oh ini ganteng, ini cantik kan gitu ya. Artinya nilai cantik atau ganteng itu kan relatif. Nah, jadi yang namanya relatif itu tidak tetap ya. Oke, nah lalu alamat sel relatif, alamat sel relatif itu seperti apa ya? Yaitu suatu alamat sel yang terdapat pada rumus perhitungan, yaitu sel yang diacu. Contohnya tadi, misalnya ini, saya melakukan perhitungan ini. Nah, ini alamat sel yang diacu, maksudnya alamat sel yang ada di dalam rumus perhitungan, yang mana gimana? Yang apabila rumus itu dikopikan ke sel yang lain dengan cara mendragnya, maka alamat sel yang diacu akan berubah sesuai dengan arah pengkopian rumusnya atau pengkopian formulanya. Jadi alamat selnya itu bisa berubah-ubah. Misalnya nih, saya di sini 10 20 ya. Di sini 40 50. Oke. Saya sudah di sini kan, ini alamat yang diacu adalah A1 A2. Ketika ini saya kopikan ke kanan dengan cara mendragnya seperti ini, pakai fill handle seperti ini, tarik ke kanan ya, maka apa yang terjadi? Di sini pun akan terjumlah. Tapi datanya yang mana? Datanya yang atasnya persis. Kenapa? Tadinya formula kan di sini. Rumusnya apa? A1 kali A2. A1 tambah A2. Kemudian saya kopikan ke kanan. Yang diacu tadinya kan di sini. Karena geser ke kanan, nah yang secara horizontal ini apa?
kan kolom, kalau secara vertikal kan baris. Kalau geser ke kanan berarti intinya kalau geser ke kanan atau ke kiri, intinya kan yang pengaruh pada nomor kolomnya ya kan. Karena ini ke kanan, tadinya di A maka beranjak ke kolom B. Berarti tadinya A1 tambah A2, karena dari sini ke kanan gesernya 1, maka yang tadinya acuannya A1 A2 menjadi B1 dan B2. Itulah yang namanya sel relatif. Ketika saya tadinya kan A1 A2, saya kopikan ke bawah, coba lihat. Loh kok jadi 50? Kenapa? Tadinya kan A1 A2. Dari sini ke bawahnya geser berapa sel? 1 sel ya kan? Pindah 1 baris. Tadinya A1 A2, maka sekarang menjadi A2 A3 yang dijumlahkan. Apa iya betul? Coba kita lihat. Oh iya, A2 A3. Jadi alamat sel yang diacu dia akan berubah sesuai dengan arah pengkopiannya. Ya, sesuai dengan arah pengkopiannya. Kalau geser ke kanan 1 ya 1 kali, 2 ya 2 kali. Misalnya ini tadinya di sini kan kosong. Saya geser dari sini, copy. Tadinya kan ini kan A1 A2. 1 2. Nah, semuanya terisi. Kalau yang ini rumusnya berapa berarti? Dari sini geser 1, berarti tadinya A1 A2 geser B1 B2. Nah, lalu yang di sini, dari sini gesernya berapa? 1 2. Berarti dari A1 A2 gesernya ke kanan 2 kali. 1 2. Oh, berarti yang diacu sekarang adalah C1 dan C2. Apa ya betul? Oh iya, betul. Ya, jadi itulah yang disebut dengan sel relatif. Alamat sel yang diacu tidak tetap atau berubah. Berubahnya bagaimana? Berubah sesuai dengan arah pengkopiannya. Gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya sel relatif ya. Ini silakan nanti dikerjakan. Tinggalkan ini dihitung ya kan. Menulis rumusnya begini, tinggal diikuti, tinggal nanti kalau ini sudah dapat, nah ini kan tinggal kopikan ke bawah. Kalau ini mengacunya pada baris ini, kopikan ke bawah 1 kali, maka sel yang diacu berpindah baris bawah 1 baris di bawahnya. Copy 2 kali, 3 kali ya berpindah sesuai dengan berapa kali perpindahan itu ya. Karena ini ngopinya ke bawah maka pindah baris. Kalau ngopinya ke kanan atau ke kiri maka pindah kolomnya, kan begitu. Ya. Oke, ini cara mengerjakannya, silahkan tinggal diikuti saja, praktekkan. Kemudian berikutnya sebelum ke sel relatif, saya yang absolut dulu ya. Oke, karena lebih mudah membahas yang absolutnya dulu. Kalau tadi relatif adalah sel yang berubah-ubah ya alamatnya. Kalau absolut kan mutlak. Kalau mutlak artinya tetap ya, yaitu suatu alamat sel yang terdapat pada rumus perhitungan ya. Suatu alamat sel pada suatu rumus perhitungan, misalnya ini kan berarti alamat sel yang ini maksudnya C1 atau C2, ini kan rumus perhitungan ya kan. Nah, yang apabila rumus itu dikopikan ke sel yang lain dengan cara men-drag-nya atau dengan menggunakan fill handle, maka alamat sel yang diacu tidak akan berubah. Untuk membuat sel absolut, Anda bisa dengan menambahkan tanda dollars ya di depan alamat baris dan alamat kolom dari sel yang diacu ya. Oke, misalnya ini alamat selnya saya alamat selnya ini kan alamat baris, alamat kolom ya kan. Alamat kolom, alamat baris. Alamat kolom A barisnya 1 kan begitu ya. Saya alamat kolomnya saya bikin dia menjadi absolut ya, kemudian barisnya juga saya absolutkan dengan tanda dolar, tambahkan di sini. Nah, ya. Atau Anda bisa menambahkannya dengan cara Anda letakkan saja di samping kanan atau kirinya dari alamat selnya ini, boleh di tengahnya. Anda tekan F4. Ketika ditekan F4 1 kali, maka akan menjadi absolut full begini. Ya.
Ketika ditekan F4 untuk yang kedua kalinya, tekan lagi, maka yang diabsolutkan hanya apanya itu? Tanda dolar di depan alamat kolom apa alamat baris? Ya, di depan alamat baris. Alamat kolom kan yang A ini. Ini alamat baris yang duanya. Ini di depannya alamat baris atau di sebelah kirinya alamat baris. Artinya ini hanya diabsolutkan barisnya saja. Nah, nanti ini ada pembahasan semi absolut kolom, semi absolut sel. Ya, sel semi absolut. Ketika ditekan F4 untuk yang ketiga kalinya, tekan lagi, sekali lagi, jadi ketiga kan gitu ya. Nah, yang diabsolutkan sekarang kolomnya, barisnya tidak. Ketika tekan F4 lagi, artinya menekan 4 kali kan gitu ya, maka kembali ke semula. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah kan gitu ya. Silakan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Bisa Anda ngetik secara langsung tadi tanda dolarnya atau tekan tombol F4. Nah kalau seperti ini bagaimana? Ya ini kan dolar A1, dolar A2. Berarti ini yang dijumlahkan di sini adalah A1 ditambahkan dengan A2. Ketika saya kopikan ke kanan, apa yang terjadi? Hasilnya tetap. Walaupun saya copy ke kanan satu kali geser ke kanan, coba Anda lihat rumusnya bagaimana. Rumusnya itu alamat kolomnya ini diabsolutkan. Jadi geser ke kanan atau ke kiri, alamat kolomnya tetap mengacu pada kolom A. Ya, mau geser 2 kali pun begitu, 100 kali pun begitu, tetap pada kolom A. Kemudian kalau saya kopikan ke bawah bagaimana? Loh, kok tetap 30? Nah, coba Anda lihat rumusnya bagaimana. Alamat barisnya, oh ternyata juga diabsolutkan. Baris 1 dan baris 2 mau dikopikan ke bawah sebanyak 10-20 kali, tetap mengacu pada baris 1 dan baris 2. Ketika ke kanan tetap mengacu pada kolom A, kan gitu kan? Karena rumusnya begini, diabsolutkan baris dan kolomnya. Itu yang namanya alamat sel absolut. Nah, oke ya. Gitu. Kemudian yang berikutnya nih, yang berikutnya, oke. Yang berikutnya adalah alamat. Ini ada contoh, silakan nanti dikerjakan, ikuti langkah-langkahnya ya yang di sini. Oke, kemudian yang berikutnya alamat sel semi absolut ya. Jadi ini penjelasan terkait dengan sel absolut ya. Jadi alamat sel absolut itu tadi mau dikopikan kemanapun, ke kanan atau ke kiri ya. Ketika dia sel relatif, misalnya copy ke bawah, dia akan ke bawah. Ketika absolut, nah ini ya, ketika sel relatif kan ketika copy ke bawah maka acuannya tadinya di sini pindah ke bawahnya 1. Ketika kopikan 1, 2, 3 ya pindah 1, 2, 3 jadi ke sini. Tapi yang namanya sel absolut mau dikopikan kemanapun mengacu pada sel yang sama. Oke ya. Nah silakan Anda bisa menghitung ini ya. Latihan-latihan itu silakan nanti dikerjakan, nanti dikumpulkan melalui on class ya. Oke. Kemudian yang semi absolut tadi kan hanya absolut barisnya saja atau kolomnya saja ya. Oke, yang diabsolutkan hanya barisnya saja atau kolomnya saja. Jadi adalah suatu alamat sel yang diabsolutkan, yaitu tadi alamat barisnya saja atau kolomnya saja sesuai dengan kebutuhan. Jika suatu alamat sel diabsolutkan alamat barisnya saja ya, artinya absolut baris, kolomnya tidak ya, dan alamat sel tersebut dikopikan ke baris yang lain, maka formula atau copy formula ke bawah ya, maka alamat sel yang diacu tidak akan berubah baris. Begitu pula jika suatu alamat sel diabsolutkan alamat kolomnya saja ya, yang penting Anda paham ketika diabsolutkan itu artinya tidak geser-geser, tidak pindah-pindah alamat sel yang diacu ya, maka ketika dikopikan ke kanan maka kolomnya tidak berubah ya. Supaya lebih ini mungkin saya berikan gini contoh saja langsung ya. Oke. Untuk melakukan perhitungan ini, misalnya
Saya ingin membuat sebuah perkalian, tabel perkalian misalnya begini. Anda diminta untuk membuat tabel perkalian oleh adiknya atau sepupunya atau siapa kan gitu ya, atau keponakannya 1 sampai 10 misalnya. Waduh, kalau gitu ngisinya manual kan gitu kan. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menggunakan rumus? 1, 2, 3, 4, 5. Ini sebagai contoh 5 saja. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Saya bikin tabelnya. Ya, begini ya. Oke. Supaya kita lakukan ya, Anda kan tahu hasil di sini kan perkalian dari A2 kali B1. Oke, tuliskan saja sama dengan A2 dikalikan dengan B1. Enter. Benar kan? Benar. Oke, saya geser ke kanan, copy ke kanan, copy ke bawah. Waduh, hasilnya salah. Nah, lalu berarti bagaimana? Berarti rumusnya yang salah. Supaya ini bisa kita lakukan supaya cepat ya kan, misalnya mau perkalian 10 kali 1000 kali 1000 pun Anda bisa ke kanan ke bawah kan gitu ya, langsung copy saja, bikin rumusnya sekali, nggak usah ngisi ini 1 kali 1 1, 1 kali 2 2, 1 kali 3 3, 1 kali 4 4, dan kelamaan ya. Kalau misalnya cuma 5 ya kan, bagaimana kalau banyak banget? Nah, ini bisa menggunakan rumus. Rumusnya begini. Contoh misalnya di sini. Kita berbicara dulu sel A2. Kolom A baris 2 ya. Sel A2 ini nanti kan kita acu. Ketika saya kopikan ke kanan ya kan, rumus di sini mengacu pada A2 kan gitu ya. Pada kolom A kan gitu kan. Kita berbicara di A2 ini, kita berbicara kolomnya dulu. Karena kalau kita geser ke kanan pasti kan berpindah kolomnya, ya kan? Maka dari itu ketika kita geser ke kanan supaya kolomnya tidak bergeser, maka kita absolutkan kolomnya. Oke, jadi kolomnya absolut. Lalu bagaimana dengan barisnya? Ketika saya nanti ini dikopikan ke bawah, tadinya kan di sel A2 ini mengacu pada baris 2 kan? Ketika dikopikan ke bawah, nah kalau perhitungan di sini ya mengacu pada baris ini. Kalau perhitungan di bawahnya mengacu pada baris yang di sini yang bawahnya, berarti harus berpindah ya. Jadi ketika saya kopikan ke bawah, barisnya harus ikut pindah, tapi ketika copy ke kanan, kolomnya tetap di kolom A. Artinya kolomnya tetap, barisnya tidak. Artinya kolomnya absolut, barisnya relatif. Artinya kolomnya saja. F4 berapa kali? Nah, begini ya. Jadi kolomnya absolut, barisnya tidak. Lalu kita berbicara sel yang B1. Ketika nanti rumusnya saya kopikan ke kanan ya, ketika saya rumusnya kopikan ke kanan, maka kita berbicara kolomnya dulu. Kolomnya berpindah nggak? Kalau rumus di sini mengacu pada angka 1 di kolom B kan. Kalau di sini berarti mengacu angka berapa? Angkanya angka 2. Kalau angka 2 berarti kolomnya kolom C. Artinya kolomnya berubah tidak? Berubah. Kalau kolomnya berubah, maka pasti kolomnya adalah tidak tetap, artinya relatif. Kalau relatif berarti tidak absolut. Nah ya, oke, kita sudah pahami bahwasanya kolom B ini nanti akan berubah. Kemudian kalau yang angka satunya ini kan alamat barisnya, ya kan? Ini berarti alamat barisnya kan 1. Nah, ketika nanti saya kopikan ke bawah, apakah alamat baris ini akan berpindah ke bawahnya juga? Tidak. Mau 5, hasil perhitungan di sini pun 5 dikalikan dengan tetap baris 1 kan? Berarti alamat barisnya absolut. Kalau kolomnya berpindah, kan gitu kan? Alamat barisnya absolut. Jadi alamat barisnya absolut, nah, alamat kolomnya relatif ya. Jadi begini, yang depan diabsolutkan,
Yang ini diabsolutkan kolomnya, yang ini diabsolutkan barisnya saja, yang ini kolomnya saja. Coba enter. Nah, coba kalau setelah Anda masukkan rumusnya, copy ke kanan, nah, kemudian copy ke bawah. Nah, sekarang sudah jadi. Coba kita cek. Oh iya ya, kalau perhitungan di sini mengacunya ya 5 kali 5. Oke ya. Baik, itu materi untuk hari ini. Silakan bisa diputar ulang berkali-kali videonya ya. Ini ada latihan ya, sebagai tugas. Silakan dikerjakan secara individu ya. Oke, jadi silakan latihan-latihannya dikerjakan yang atas, kemudian yang bawah ini, yang bagian ini, daftar besarnya angsuran pinjaman. Ini silakan dibuat, rumusnya ada di bagian bawahnya ini. Ya, jumlah angsurannya itu berapa? Misalnya jumlah angsuran per bulan. Jadi misalnya bulan 1 angsurannya berapa? Ketika pinjamannya 25.000, lama angsurannya 1 bulan, artinya dalam 1 bulan, tenornya 1 bulan selesai, maka jumlah angsuran yang harus diangsur berapa? Kalau 2 kali angsuran, 3 kali, 4 kali, 5 kali, silakan sesuai dengan ininya ya, ada rumusnya, silakan. Nah, cara memasukkan rumusnya gimana? Cara memasukkan rumusnya cuma masukkan di satu tempat sini aja, kemudian nanti di copy ke kanan ke bawah seperti yang tadi saya lakukan di sini. Satu di sini, ya kan? Kemudian saya kopikan ke kanan, kemudian kopikan ke bawah. Oke? Jadi caranya begitu. Masukkan cukup satu saja, harus betul rumusnya ya, supaya di sini misalnya, jadi besar pinjamannya berapa? Misalnya saya contoh di sini, besar pinjamannya 300.000, lama angsurannya misalnya kita pakai yang 6 kali, ya kan? Berarti masing-masing angsuran per bulannya itu berapa? Bulan pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke 6. Jadi besar pinjaman dibagi lama angsuran, berarti 300.000 dibagi 6 berarti kan 50.000. Ya, 50.000 ditambah besar pinjaman kali bunga. Pinjamannya 300.000, bunganya 2,5%. 10%-nya 300.000 kan 30.000. 2,5%-nya berarti 30.000 bagi 4 berarti 7.500. Berarti besar pinjaman kali bunga berarti 7.500 untuk ininya apa namanya yang di sini. Jadi di sini nanti tadi dihasilkan 50.000, di sini dihasilkan 7.500. Jadi totalnya 57.500. Berarti di bulan pertama 57.500, 57.500, 57.500. Begitu ya. Jadi di sini sudah saya siapkan hasilnya. Ini yang tadi contoh yang daftar karyawati, silahkan praktekkan yang perkalian. Nah, ini seperti ini jadinya ya. Jadi di bulan pertama ya, karena apa namanya ini, maka gini, kalau misalnya lama angsurannya jadi kalau lama angsurannya itu 1 kali ya, tinggal kan ini 300 bagi 1 ya kan, 300 dibagi lama angsuran ditambah 300.000 kali persentasenya berapa, jadi 307.500. Jadi kalau apa namanya jadi kalau misalnya dia nyicil lama angsurannya cuma 1 kali, berarti kan sekali bayar langsung lunas ya kan. Oke, kalau 2 kali berarti ya 300.000 dibagi, tadi saya salah ini ya. Dari besar pinjamannya misalnya 300.000, nyicilnya 6 kali. Ya kan? Maka kalau 6 kali kan berarti yang di sini, ya kan? Ini nyicil 6 kali di sini. Tadi 57.500. Kalau nyicilnya sekali berarti ya 300 bagi 1, 300.000. 300.000 tambah bunganya tadi berapa? 7.500 jasanya. Berarti 307. Kalau 2 kali berarti 300 bagi 2 dulu. Ya kan? 150 tambah bunganya 7.500. Jadi masing-masing
setiap angsurannya per bulan 157.500. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. 157.500 kalau 3 kali berarti ini bagi 3 dulu. Nah, kan gitu kan. Per bulannya sekian. Kalau 4 kali per bulannya sekian. Begitu ya. Kira-kira. Oke. Baik, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mari kita akhiri dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Jika ada pertanyaan silakan melalui grup WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.